Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya masih membahas tentang pengalaman saya seputar ketika terjangkit atau terkena COVID-19. Sebenarnya saya sudah membuat sebuah video tentang pengalaman saya ketika terkena COVID-19. Kalau teman-teman belum menontonnya, silahkan tonton di sebelah sini. Nah, di sini. Atau nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi begini, ketika saya terkena COVID, itu kan diisolasi ya. Nah, setelah diisolasi kan dari pihak puskesmas itu ada tracing atau pencarian kontak. Siapa yang kontak erat ya, yang pernah kontak dengan saya ketika sebelum diisolasi. Akhirnya keluarga, istri, anak saya, kemudian mertua sama adik itu akhirnya diputuskan sebagai kontak erat dan diharuskan untuk diswab. Setelah diswab dan hasilnya keluar, memang agak, menurut saya pribadi, agak membingungkan gitu. Soalnya ternyata hasilnya itu yang positif itu saya, tentu ya. Itu kan di swab pertama. Kemudian adik ipar. Kemudian mama, mertua, sama anak saya yang pertama. Sedangkan selama sebelum saya diisolasi, saya kan di rumah sakit itu nungguin si Taki, anak yang kedua, bersama istri. Dan ternyata Taki dan istri itu hasilnya negatif. Padahal saya ya sosialisasi, maksudnya kontak fisik tentu ya dengan anak saya. Bahkan ketika dia nangis kan saya gendong. Bahkan saya dengan istri itu pernah bersentuhan. Maksudnya ketika saya sudah ada keluhan pusing, kemudian meriang, dingin gitu, itu sama istri dibalur sama kayu putih. Bahkan pokoknya ya bersentuhan lah, seperti alat minum itu sama-sama. Tapi ternyata ketika keluar hasil swab, istri itu negatif. Tapi wallahu a'lam karena kasus di pondok pun ada yang sama gitu. Seperti ketika itu ya, teteh sama akang, tetehnya positif, akangnya negatif gitu. Bahkan kan semua santri itu ada yang sekobong dan dua kondisi, ada yang positif, ada yang negatif pada satu kobong. Begitulah, ini saya juga masih belum dapat jawaban dari kasus-kasus seperti ini. Mungkin teman-teman tahu jawabannya ataupun punya pengalaman yang berbeda, nanti silakan kita sharing, silakan teman-teman kasih tahu saya di kolom komentar. Tapi menurut pegangan saya sementara, ya virus COVID ini kan tidak terlihat ya. Maksudnya tidak terlihat dengan mata telanjang, harus menggunakan alat untuk melihatnya. Sehingga kita ini menjaganya atau menghindarinya itu secara random.
Maksud saya, kita kan cuci tangan, kemudian pakai masker. Itu kadang-kadang atau menyemprotkan disinfektan. Kadang-kadang kan seperti menyemprotkan disinfektan itu juga ya semuanya aja gitu, tidak pandang bulu, mau yang terkena tangan, mau yang enggak, semuanya dibersihkan. Karena apa? Karena virusnya kan tidak terlihat. Nah, berangkat dari sini saya merasa bahwa salah satu upaya untuk men-stop virus 19 ini adalah dengan peningkatan imun kita dan vaksin. Ya, kalau yang selama ini pemerintah menyuruh kita untuk 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun, ditambah lagi menjaga jarak, itu kan untuk mencegah, maksudnya untuk melambatkan penyebaran virus. Dan pada akhirnya tetap saja awal akhir gitu itu akan tetap menyebar. Bahkan ada ya, masyarakat sekarang sudah mulai sadar gitu. Bahkan mereka sudah mengatakan seperti ini. Pada akhirnya tinggal nunggu giliran. Nah, pada akhirnya tinggal nunggu giliran. Karena beberapa bulan yang lalu kita mendengar kasus COVID ini hanya lewat berita. Kita lihat di TV, lihat di internet, di YouTube, dan lain sebagainya. Tapi yang saya alami pribadi, dulu yang saya hanya bisa melihatnya di TV, itu sekarang saya lihat dengan kepala saya sendiri. Bagaimana saudara yang dikuburkan dengan prosesi COVID-19 di depan mata gitu. Yang dulu saya rasa bahwa virus ini tidak akan ada ke tempat saya karena jauh ya di Jakarta sana, tapi ternyata saya sendiri kena gitu. Ada di lingkungan kita semua. Makanya selain kita menjaga hal-hal yang dianjurkan pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir penyebaran virusnya, mungkin salah satu upaya, dan mungkin itu satu-satunya, mungkin itu satu-satunya upaya dari pemerintah sekarang yang dianggap sebagai hal yang bisa men-stop virus 19, diantaranya ya vaksin, dengan tentunya semua kontroversialnya. Ya, tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman yang nonton video ini juga itu ada yang setuju atau tidak tentang vaksin. Ya nantilah, karena saya ingin beropini tentang vaksin ya di mungkin video setelah ini. Nanti saya mau buat video yang ketiga, itu saya mungkin akan khusus beropini tentang vaksin. Akhirnya saya berdoa ya, mudah-mudahan teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri tetap semangat. Karena memang kalau dulu ya kita mengenal ada istilah OTG, orang tanpa gejala, atau ODP, orang dalam pantauan, dan PDP, pasien dalam pantauan. Pasien dalam pantauan. Sekarang itu penamaannya sudah berubah. Jadi bukan lagi OTG, ODP, dan PDP. Jadi sekarang itu ada yang namanya kasus suspek.
kemudian kasus probable, kemudian kasus konfirmasi. Konfirmasi itu ada dua, ada konfirmasi dengan gejala, ada konfirmasi tanpa gejala. Kemudian yang keempat kontak erat, yang kelima pelaku perjalanan, yang keenam discard, yang ketujuh selesai isolasi, yang delapan kematian. Yang pertama suspek itu orang yang terkena COVID-19 dengan sudah dilakukannya pengecekan. Yang kedua probable itu kemungkinan contoh misalkan gini, pasien ini sudah dicek namun hasilnya belum keluar, swabnya belum keluar, tapi dia keburu meninggal. Dengan analisis dokter itu dia misalkan sesak napas berat, kemudian mengalami hal-hal yang dialami oleh pasien COVID. Gejala-gejalanya menyerupai pasien COVID. Maka mungkin dia akan dimasukkan ke kasus probable. Dan lain sebagainya. Seperti konfirmasi itu dengan gejala atau tanpa gejala, ya dari hasil swab itu nanti akan masuk ke kasus konfirmasi. Kemudian ada kontak erat atau nanti di tracing ya, termasuk seperti yang saya utarakan tadi. Saya positif, kok istri saya enggak gitu, padahal saya sama istri bersentuhan gitu, bahkan minum pun sama-sama. Namun yang saya ingat itu selama saya menunggu anak gitu, saya tidak lepas masker gitu kalau keluar. Tapi kalau keluar ya, kalau di kamar kan tetap tidak lepas masker. Dan kemudian kalau ada hand sanitizer kan setiap ruangan itu di depan pintu ada tergantung hand sanitizer. Saya tidak sering gitu ya pakai hand sanitizer itu. Menurut saya video ini terlalu panjang ya. Saya cukupkan dulu segini. Nanti saya beropini tentang vaksin di video ketiga, mungkin setelah ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Mudah-mudahan yang sedang isolasi mandiri cepat sembuh. Usahakan minum air hangat yang banyak ya. Karena pengalaman saya pernah lihat di video dulu sebelum ini kan ada seorang motivator atau tokoh yang terserang COVID, Tung Desem Waringin. Pengalaman beliau itu ya diantaranya yang beliau anjurkan adalah banyak minum air hangat. Kemudian jaga pikiran tetap bahagia. Kalau bisa dengan nyanyi-nyanyi bisa bahagia, ya silahkan nyanyi-nyanyi. Tapi nyanyinya yang bahagia ya, bukan yang melo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.